Zaman sekarang bercakalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Bapa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan memberkati doa pagi kami. Kami mau mempersembahkan doa pagi ini. Kami menyerahkan pujian penyembahan kami, juga renungan akan firman Tuhan, dan ketika kami melayani dengan doa, Tuhan berkenan pakai semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa pagi hari ini. Doa pagi melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, mari kita melanjutkan renungan singkat kita setiap pagi. Puji Tuhan, setiap pagi kita mengawali hari kita dengan merenungkan firman Tuhan, saudara sekalian, dan kita sudah membaca kitab suci mulai dari kitab Kejadian dengan tema mempersiapkan kemenangan, akan kita selesaikan sampai kitab Wahyu selesai. Dan sekarang sampai di kitab Ayub. Judul renungan pagi hari ini adalah pertanyaan-pertanyaan Ayub. Mari kita baca Ayub pasal 10 ayat 1 sampai 22 ya. Pertanyaan-pertanyaan Ayub. Ayub pasal 10 ayat 1 mulai saya baca untuk kita sekalian. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku, padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah, dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmulah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Kalau aku bersalah, celakalah aku, dan kalau aku benar, aku tak akan berani mengangkat kepalaku karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa engkau akan memburu aku dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegeramanmu terhadap aku dan
pasukan-pasukan baru bahkan bala tentara melawan aku. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibu aku langsung dibawa ke kubur. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku supaya aku dapat bergembira sejenak sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat, ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara sekalian, kita sampai kepada pernyataan Ayub ketika dia menerima pernyataan dari Bildad sahabatnya ya. Jadi yang sudah menyampaikan pendapatnya adalah Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah. Dan sekarang Ayub banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Makanya judul renungan pagi hari ini adalah pertanyaan-pertanyaan Ayub. Nah, saudara sekalian, kalau renungan ini kita beri subjudul, maka subjudul pertama adalah pertanyaan tentang perbuatan Tuhan yang tidak mudah dimengerti. Ya, di sini dalam bagian ini Ayub banyak mengajukan pertanyaan, mengapa Tuhan berperkara dengan dia? Tuhan Maha Tahu, termasuk Ayub yang merasa tidak bersalah. Ya, jadi Ayub itu merasa hidupnya benar-benar sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Sampai gambarannya dikatakan kalau anak-anaknya barusan mengadakan pesta, Ayub mesti mengadakan paginya, Ayub mengadakan korban penebusan dosa, seperti itu. Itu anak-anaknya, apalagi dirinya sendiri, kan seperti itu. Nah, maka kata Ayub, tangan Tuhan yang membentuknya, tetapi mengapa kemudian mau membinasakannya? Tuhanlah yang membuat manusia dari tanah liat, tapi yang menjadikannya menjadi debu kembali. Itu menjadi pertanyaan buat Ayub. Ayub memerinci perbuatan Tuhannya. Ya, kalau saudara mau mengetahui rinciannya, saudara baca ayat-ayatnya saudara ya. Saya menyampaikan secara garis besarnya di sini. Nah itu, jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Ya, Ayub mengajukan tentang perbuatan Tuhan yang tidak mudah dimengerti. Nah kemudian yang berikutnya pertanyaan tentang maksud Tuhan dengan penderitaan. Ayub menyatakan kalau manusia berbuat dosa, maka Tuhan tidak akan membebaskan dari kesalahan, kata Ayub. Dan Ayub mempertanyakan mengapa ia diizinkan keluar dari kandungan. Ayub ingin ia binasa sebelum orang-orang melihatnya. Maka ia seolah-olah tidak pernah ada. Begitu kata Ayub ya. Jadi dalam penderitaannya itulah yang dapat diserukan oleh orang benar ini. Nah, kemudian yang berikutnya, keluhan-keluhan ini diakhiri dengan permohonan akan sedikit pembelaan Tuhan, saudara. Jadi Ayub mempertanyakan, jadi dalam bagian ini Ayub itu banyak bertanya. Makanya kita memberi judul renungan pagi ini adalah pertanyaan-pertanyaan Ayub. Bukankah umur manusia hanya sedikit? Begitu pertanyaan Ayub. Lalu Ayub mengakhiri dengan sebuah permohonan supaya dapat bergembira sejenak sebelum ia pergi dan tidak kembali. Pergi ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan tidak ada terang, dikatakan semacam itu. Jadi tidak banyak saudara sekalian yang dapat kita renungkan karena isinya memang seputaran pertanyaan-pertanyaan Ayub. Oleh karena itu saya mengetengahkan nilai yang dapat saya impartasikan, bunyinya begini. Nilai bagian ini menunjukkan kesadaran Ayub yang kecil di hadapan Tuhannya dan banyak hal yang dia tidak mengerti.
Saya ulangi. Bagian ini menunjukkan kesadaran Ayub yang kecil di hadapan Tuhannya dan banyak hal yang dia tidak mengerti. Kira-kira itulah nilai yang dapat saya impartasikan buat kita dalam perenungan di bagian ini. Tuhan dipuji, amin. Mari sekarang kita melayani Tuhan dengan doa. Saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa untuk doa konser, mempersembahkan kebutuhan-kebutuhan kita masing-masing. Pribadi lepas pribadi, juga keluarga lepas keluarga, dan nanti kita akan berdoa juga untuk doa syafaat secara umum maupun untuk saudara kita yang nama-namanya masih harus kita naikkan dalam doa hari ini. Kita menyembah Tuhan dulu dengan berkata, kuduskan hati kami supaya kami dapat berdoa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa pagi hari ini. Kami menyerahkan semua yang kami persembahkan kepada Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan selalu membawa kami kepada kebenaran-Mu. Kami bersyukur untuk kami dapat mempersembahkan doa konser pagi hari ini. Kami menyerahkan Tuhan memberkati sehingga kebutuhan-kebutuhan utama yang kami butuhkan, baik kebutuhan untuk lepas dari masalah kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kami mohon Tuhan yang memberikan kemampuan kami dapat mengatasi segala hal yang harus kami atasi. Bahkan juga permintaan yang untuk kemajuan hidup kami, Tuhan yang memberi. Terima kasih untuk keteladanan hamba-Mu Ayub. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan mental maupun iman kepada kami semua, sehingga kami dapat menghadapi hidup ini bersama dengan Tuhan. Kami menang. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, mohon Tuhan yang memberikan kesejahteraan, termasuk kota-kota di mana kami tinggal, sehingga kami dapat melanjutkan hidup kami, apapun yang kami kerjakan, dengan tugas-tugas pemberian Tuhan kepada kami masing-masing, baik pekerjaan keseharian kami, maupun tugas-tugas pelayanan onsite maupun online. Kami mohon Tuhan yang memberkati sehingga kami dapat mempersembahkan prestasi sempurna, yaitu kesempurnaan ke arah Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk semua yang kami kasihi, mohon Tuhan yang memelihara. Dan juga izinkan sekarang kami berdoa untuk nama-nama yang akan kami ketengahkan, akan kami panjatkan dalam doa ini, terutama yang membutuhkan kesembuhan. Kami berdoa bagi yang masih ada di rumah sakit, yang menantikan kesempurnaan kesembuhan dari kecelakaan. Kami berdoa juga untuk
saudara kami yang menderita stroke, untuk yang sudah mengalami tindakan medis, terutama operasi yang menunggu kesempurnaan kesembuhannya. Untuk anak yang selalu kami doakan supaya Tuhan memberikan kesembuhan lebih sempurna lagi. Untuk saudara kami yang baru bangkit sembuh dari penyakit darah, kami berdoa. Untuk yang masih melanjutkan terapi, baik kemoterapi maupun terapi mengatasi batu ginjal, kami mohon Tuhan yang mengingat. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arli Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Sri Yuliningsih Siswoyo, saudara kami Marta Berkel, saudara kami Suhar Ningsih, saudara kami Sri Purwati, semuanya di Purwodadi, dan juga untuk anak Alegio Wibowo di Salatiga, untuk saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi tetapi yang bersama dengan kami memohon kesembuhan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberi. Bahkan kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri. Mohon Tuhan yang menjawab doa, memberikan terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan membawa kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama-sama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa pagi hari ini saudara sekalian, dan kami terus memberitahukan bahwa doa pagi dilaksanakan setiap hari pada hari Senin sampai Sabtu setiap jam 5 pagi, saudara ya. Dan ada juga doa malam yang dilaksanakan pada hari-hari yang sama setiap jam 6 malam atau jam 18, hanya temanya berbeda. Yang doa malam temanya menjawab pertanyaan, kalau yang doa pagi seperti yang barusan kita laksanakan, kita meneliti seluruh isi kitab suci sambil merenungkannya. Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Untuk hari ini, selamat berprestasi. Tuhan memberkati. Amin.